Oke semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang siklus pendapatan. Sebelumnya apa sih siklus pendapatan? Nah, kita akan menjelaskan pengertian dari siklus pendapatan. Nah, pengertian dari siklus pendapatan menurut Ramney dan Steinberg 2015 adalah merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Nah, dan ada juga menurut Bodnar dan Hopwood 2013, yaitu kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa kepada entitas-entitas lain dan penagihan pembayaran yang berkaitan. Nah, itu pengertian atau definisi siklus pendapatan. Oke, kita next ke tujuan siklus pendapatan. Tujuan siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Nah, berikut gambar proses siklus pendapatan. Apa saja proses entry pesanan penjualan? Proses entry pesanan penjualan mencakup 4 tahap. Tahap yang pertama, mengambil pesanan dari pelanggan. Tahap kedua, persetujuan kredit. Tahap ketiga, memeriksa ketersediaan persediaan. Dan tahap yang keempat, menjawab permintaan pelanggan. Proses entry pesanan penjualan dapat dilihat pada gambar berikut. Pertama, mengambil pesanan dari pelanggan. Dalam proses pertama ini, data pesanan pelanggan akan dicatat dalam dokumen pesanan penjualan. Pesanan penjualan berisi informasi mengenai nomor barang, kuantitas harga, dan syarat penjualan lainnya. Kedua, menyetujui kredit pelanggan. Untuk proses kedua ini, sebagian besar penjualan antar perusahaan dilakukan secara kredit. Penjualan secara kredit harus disetujui sebelum diproses. Ketiga, memeriksa ketersediaan barang. Langkah berikutnya menetapkan apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut agar pelanggan dapat menginformasikan mengenai perkiraan tanggal pengiriman. Keempat, menjawab permintaan pelanggan. Proses entry pesanan penjualan yang terakhir memberikan jawaban atas permintaan pelanggan. Kadangkala permintaan ini mendahului suatu pesanan dan seringkali terjadi setelah pesanan dibuat. Proses pengiriman mencakup 2 tahap, yaitu yang pertama mengambil dan mengepak pesanan pelanggan. Yang kedua, mengirim pesanan. Departemen bagian pergudangan dan pengiriman yang melakukan aktivitas tersebut. A. Mengambil dan mengepak pesanan. Kartu pengambilan barang yang dicetak sesuai dengan entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja bagian gudang menggunakan kartu pengambilan barang untuk mengidentifikasi setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Para pekerja bagian gudang mencatat jumlah setiap barang yang diambil, baik dalam kartu pengambilan barang itu sendiri dengan menggunakan dokumen kertas maupun dengan memasukkan data ke dalam sistem jika formulir elektronis yang digunakan. Persediaan kemudian akan dipindahkan ke departemen pengiriman. B. Mengirim pesanan. Departemen pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang dan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan.
yang dikirim secara langsung ke bagian pengiriman dari entry pesanan penjualan. Setelah staf administrasi bagian pengiriman menghitung barang yang dikirim dari gudang, jumlah pesanan penjualan, nomor barang, dan jumlah barang akan dimasukkan dengan menggunakan terminal online. Proses ini memperbarui file jumlah yang dimiliki dalam file induk persediaan. Proses ini juga menghasilkan slip pengepakan dan beberapa rangkap dokumen pengiriman. Aktivitas dasar ketiga siklus pendapatan melibatkan yang pertama penagihan ke para pelanggan dan yang kedua memelihara piutang usaha. Gambar berikut ini menunjukkan penagihan dan pembaruan piutang usaha sebagai proses terpisah dan keduanya dilakukan oleh dua fungsi terpisah dalam Departemen Akuntansi. Yang pertama, proses penagihan. Aktivitas penagihan adalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang serta meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini membutuhkan informasi dari Departemen Pengiriman yang mengidentifikasi barang dan jumlah yang dikirim, serta informasi mengenai harga dan syarat khusus penjualan lainnya dari Departemen Penjualan. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahukan pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Yang kedua, pemeliharaan data piutang usaha. Fungsi piutang usaha melakukan dua tugas dasar, yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebet rekening pelanggan dan mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Ancaman-ancaman yang terdapat dalam entry pesanan penjualan. Ancaman pertama yaitu pesanan pelanggan tidak lengkap atau tidak akurat. Ancaman dasar selama entry pesanan penjualan adalah data yang penting mengenai pesanan tersebut hilang ataupun tidak akurat. Kegiatan ini bukan hanya menimbulkan inefisiensi karena perlu menghubungi kembali pelanggan dan memasukkan kembali pesanan ke dalam sistem, tetapi juga dapat secara negatif mempengaruhi persepsi pelanggan. Akibatnya dapat berpengaruh buruk terhadap penjualan di masa mendatang. Beberapa pengendalian edit entry data dapat menghilangkan ancaman tersebut, seperti pemeriksaan kelengkapan dapat memastikan bahwa semua data yang dibutuhkan dimasukkan, pencarian otomatis, uji kewajaran, dan uji kelengkapan. Ancaman kedua yaitu penjualan kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk. Ancaman kedua dalam entry pesanan penjualan adalah kemungkinan melakukan penjualan yang kemudian menjadi tak tertagih. Mensyaratkan otorisasi yang benar untuk setiap penjualan kredit akan mengurangi ancaman ini. Secara umum, hal ini dicapai dengan menetapkan batas kredit untuk setiap pelanggan dan memberikan pegawai bagian penjualan otorisasi umum untuk menyetujui penjualan kredit tambahan ke pelanggan lama dengan syarat penjualan semacam itu tidak meningkatkan total saldo rekening pelanggan melebihi batas kredit yang disetujui. Dan ancaman yang keempat yaitu habisnya persediaan, biaya penggudangan, dan pengurangan harga. Ancaman lain dalam proses entry data adalah penjualan akan hilang karena kehabisan persediaan. Sebaliknya, persediaan yang berlebih akan meningkatkan biaya penggudangan dan bahkan dapat memerlukan pengurangan harga yang signifikan. Cara untuk mengatasi masalah ini yaitu perusahaan-perusahaan harus membuat sistem pengendalian persediaan dan perkiraan penjualan secara akurat. Pengiriman. Dalam proses pengiriman, terdapat dua ancaman. Ancaman yang pertama yaitu kesalahan pengiriman. Mengirimkan barang yang salah atau jumlah barang dagangan yang salah, serta mengirimkan ke lokasi yang salah, adalah kesalahan serius karena kesalahan tersebut dapat secara signifikan mengurangi kepuasan pelanggan dan berpengaruh pada penjualan di masa mendatang. Kesalahan-kesalahan tersebut juga dapat mengakibatkan hilangnya aset apabila pelanggan tidak membayar barang yang salah kirim. Di perusahaan-perusahaan tempat entry data masih dilakukan secara manual. Penggunaan pengendalian aplikasi seperti pemeriksaan file dan uji kelengkapan dapat mengurangi kesalahan secara signifikan. Penggunaan pemindai kode garis untuk mencatat pengambilan dan pengiriman persediaan dapat secara nyata meniadakan kesalahan entry data.
Ancaman kedua, pencurian persediaan. Pencurian juga membuat catatan persediaan menjadi tidak akurat, yang dapat mengakibatkan masalah-masalah dalam memenuhi pesanan pelanggan. Prosedur-prosedur pengendalian yang dapat mengurangi resiko pencurian persediaan terdiri dari dua. Pertama, persediaan harus disimpan dalam lokasi yang aman dengan pembatasan akses secara fisik. Kedua, dokumentasi semua transfer internal persediaan, perhitungan fisik persediaan secara periodik, dan rekonsiliasi perhitungan dengan jumlah yang dicatat. 3. Penagihan dan piutang usaha. Dalam proses penagihan, terdapat 3 ancaman yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan untuk menagih pelanggan. Kegagalan untuk menagih pelanggan atas barang-barang yang sudah dikirim mengakibatkan kerugian aset dan kesalahan dalam data penjualan, persediaan, serta piutang usaha. Pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan dapat mengurangi ancaman ini. Pesanan penjualan, kartu pengambilan barang, slip pengepakan, dan faktur penjualan harus secara berurutan diberi nomor dan kemudian secara periodik dipertanggungjawabkan. Ancaman yang kedua, kesalahan dalam penagihan. Kesalahan dalam penagihan seperti kesalahan memberi harga dan menagih pelanggan untuk barang-barang yang tidak dikirim atau atas pesanan ulang, mencerminkan potensi ancaman lainnya. Ancaman yang ketiga yaitu kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan. Kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan dapat mengarah pada hilangnya penjualan di masa mendatang dan juga menunjukkan kemungkinan pencurian kas. Pemeriksaan edit berikut ini dapat digunakan untuk memastikan akurasi dalam memperbarui rekening pelanggan. Yang pertama, pemeriksaan validitas atas pelanggan dan nomor faktur. 2. Verifikasi closed loop untuk memastikan bahwa rekening yang benar yang dikredit. 3. Pemeriksaan field memastikan bahwa hanya nilai numerik yang dimasukkan untuk jumlah pembayaran. Rekonsiliasi harus dilakukan oleh seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan transaksi aslinya, karena 1. Lebih mudah untuk melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan Anda sendiri. 2. Hal ini memberikan suatu cara untuk mengidentifikasi ketidakberaturan. Dan yang terakhir, mengirimkan melalui surat laporan rekening bulanan kepada setiap pelanggan, memberikan tinjauan independen tambahan atas akurasi proses memasukkan data, karena pelanggan akan mengajukan keluhan jika rekening mereka belum dikredit dengan benar untuk pembayaran yang telah mereka kirimkan. Ancaman dalam penagihan kas. Dalam proses penagihan kas, terdapat satu ancaman, yaitu pencurian kas. Prosedur pengendalian khusus harus digunakan karena kas mudah dicuri. Pemisahan tugas adalah prosedur pengendalian yang paling efektif untuk mengurangi pencurian. Para pegawai yang memiliki akses secara fisik ke kas harus tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat atau mengotorisasi transaksi apapun yang melibatkan penerimaan kas. Nah, dalam siklus pendapatan ada juga masalah-masalah pengendalian umum, terutama ancaman. Di dalamnya ada kehilangan data, kinerja yang buruk. Di sebelahnya ada prosedur pengendalian, yaitu pertama prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana, pengendalian akses atau secara fisik dan logis. Nah, kedua, persiapan dan tinjauan laporan kerja atau kinerja.